Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reviandi SPD MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu virus corona. Perlu kamu ketahui bahwa Severe H2 Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan jenis dari coronavirus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Kemudian, bagaimana sih cara penularannya? Cara penularannya biasanya disebabkan oleh ketidaksengajaan menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang positif COVID-19. Kemudian, biasa juga disebabkan karena persentuhan tangan antara benda yang mengandung percikan ludah bervirus lalu memegang area wajah tanpa mencuci tangan. Selanjutnya, biasa juga disebabkan oleh bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita dan menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan. Kemudian, apa saja sih gejalanya? Menurut penelitian, gejala COVID-19 atau coronavirus muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu. Gejalanya mirip dengan flu, tapi ada 3 gejala umum yang bisa menandakan kamu terkena atau terjangkit COVID-19, yaitu demam 38 derajat Celcius, kemudian disertai dengan batuk dan sesak napas. Bila kamu mengalaminya, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Kemudian di antara teman-teman juga pasti ada yang bertanya, siapa saja sih yang bisa tertular? Siapapun bisa beresiko tertular virus corona, namun ada kelompok yang lebih rentan terinfeksi virus ini, yaitu kelompok yang terjangkit diabetes, kanker, hipertensi, usia lanjut 60 tahun ke atas, penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan darah, penyakit paru, penyakit hati, dan defisiensi imun. Orang-orang yang berada di dalam kelompok tersebut dikatakan lebih rentan karena mereka lebih mudah tertular virus corona. Kemudian, kapan sih kamu harus ke dokter? Kamu harus segera isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 dengan menelepon 119-EXT9 untuk mendapatkan pengarahan bila mengalami gejala di bawah ini dalam 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19. Adapun gejalanya yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, pilek, batuk, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Gejala penyakit infeksi pernapasan berat, demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Saat itulah kamu harus ke dokter. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan ketika batuk atau bersin? Ketika batuk atau bersin, kamu harus menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu lalu membuangnya ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atau bagian dalam untuk menutup batuk atau bersin. Kemudian, bagaimana sih cara pencegahan atau cara mencegah virus corona? Ini adalah cara-cara untuk mencegah virus corona. Adapun cara yang dapat kita lakukan itu menjaga jarak atau social distancing. Menjaga jarak atau social distancing adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Dengan cara menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian, jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Langkah selanjutnya yaitu tidak bersalaman, tidak kumpul-kumpul atau ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian, dan lainnya. Langkah selanjutnya itu tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Kemudian yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 6 langkah mencuci tangan yaitu yang pertama, basahi tangan dan gosok menggunakan sabun pada telapak tangan. Yang kedua yaitu usap dan gosok juga kedua punggung tangan. Ketiga,
Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat itu bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima yaitu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas, dan keringkan. Di sini saya akan sedikit mengulang mengenai cara pencegahan yang dapat kita lakukan di rumah maupun dimanapun kita berada. Yang pertama itu sering cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu pada sesi yang pertama tadi. Yang kedua yaitu gunakan masker bila batuk atau pilek. Dan yang ketiga itu konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buahan. Keempat itu hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang selanjutnya itu jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Dan bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan dan jangan ragu untuk memeriksa kesehatan di fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Adapun kebiasaan yang baik yang harus kita biasakan di rumah untuk mencegah terhindar atau terjangkit COVID-19, yang pertama itu selalu gunakan masker, ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian biasakan untuk mencuci tangan dengan benar. Langkah selanjutnya itu konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dan upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian hindari pemakaian bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu, dan lain-lain. Kemudian jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan. Dan hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila kamu sudah merasakan gejala-gejala terinfeksi virus COVID-19 atau coronavirus. Demikian penjelasan mengenai virus COVID-19 atau coronavirus yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan. Saya Lika Anjeli, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.